Malam, Pak. Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Ya, gini, Pak. Saya dulu itu kan statusnya overstay, Pak. Yes. Habis itu saya menyerahkan diri. Saya overstay itu 2 tahun. Habis itu saya cuma di penjara itu 1 bulan karena sekarang kan itu gubernurnya baru, jadi wajib di penjara meskipun kita menyerahkan diri. Siap. Terus saya setelah pulang Indo itu kan saya kan rencana mau menikah sama orang Hongkong. Siap. Habis itu kemarin itu saya ke Hongkong lagi. Saya udah membawa semua syarat-syarat surat-surat untuk menikah di Hongkong. Tapi sama pihak airport imigrasi di airport itu, Pak, itu kata dia harus semua berbahasa Inggris ya, Pak ya? Atau gimana ya, kok dia bilangnya begini, Nona kalau misalkan kamu mau ke sini untuk menikah, tolonglah urus semua surat-suratnya itu, urus surat-suratnya, please you properly your document, bilang begitu, Pak. You're prepared properly for your document, kayak gitu. Iya. Terus? Sampean cerita dulu. Terus habis itu saya disuruh pulang pada hari itu juga. Tapi di paspor saya itu, Pak, nggak ada ini yang di blacklist ya, Pak, itu nggak ada ketokan blacklist. Itu gimana ya, Pak? Oke, sudah? Ceritanya makasih. sudah? Nah, kalau sudah ceritanya udah. Ganti saya yang ngomong. Iya. Oke. Pada saat sampean jadwal dan mau mengajukan pernikahan, harusnya ada appointment terlebih dahulu. Daftar melalui online. Nah, daftar online itu bisa dilakukan oleh calon suami sampean. Itu. Tapi dia nggak bisa loh, ya, Pak. Dengerin saya ngomong dulu. Sekarang ngomongnya gantian, Bu E. Kalau sampean masih ngomong, sampean ngomong, saya yang dengerin. Iya. Oke? Jadi pada saat kalau yang daftar itu suaminya sampean, maka sampean akan punya bukti bahwa memang sampean ada appointment, ada janji, ketemu janji dengan pihak KUA atau merit registernya di Hongkong. Satu itu. Kalau sampean belum ada surat appointmentnya, jelas ditolak sama imigrasi pada saat sampean mau masuk, karena sampean kan ada rekod overstay dan di penjara. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau sampean selain ada appointment untuk daftar menikah, bawa data semua komplit, dan sampean memberikan ke imigrasi bahwa gua garantor, itu penjamin. Ini penjamin saya. Ini calon suami saya. Nomor KTP-nya dan KTP-nya kamu silahkan hubungi, kasih nomor teleponnya. Maka pihak imigrasi akan menelpon garantor atau calon suami sampean. Nah, dari situ baru kemungkinan sampean bisa masuk. Wes, sekarang sampean mau ngomong apa? Kejadiannya kemarin apakah seperti itu? Sampean nggak menghubungkan ke calon suami? Nomor dua itu dia minta nomor KTP sama alamat dia sama nomor HP. Terus? Udah saya kasih, dia menghubungi calon suami saya karena dia kan yang jemput saya juga di bandara. Terus dia nanya sama dengan pertanyaan saya kayak di interview gitu. Kapan awal ketemu, di mana? Terus habis itu lihat settingan saya sama dia semua. Terus dari tahun berapa pertama ketemu, itu jawabannya itu semua sama. Tapi dia tetap nggak ngasih ya, Pak. Oke. Kalau dia tetap nggak ngasih, lah terus suami sampean nelpon sampean gimana jawabannya? Iya,
terus dia telepon, habis itu besok paginya itu dia telepon lagi ke nomor yang waktu dia di bandara mau jemput saya itu, dia nanya lagi besok paginya itu dia nanya lagi. Terus? Kenapa kamu nggak ngasih nama ini untuk masuk? Saya kan mau menikah sama dia. Kita mau siap-siap, bilang begitu, untuk persiapan pernikahan, bilang begitu. Tapi masih terus itu pihak bandara itu minta nomor telepon dia, habis itu nggak ada omongan lagi, terus cuma ditanya bisa nggak kamu ninggalin nomor HP gitu sama nama saya gitu, terus nggak ada kabar lagi. Oke. Fix berarti. Jadi imigrasi nggak percaya. Makanya suami sampean harus daftar online dulu. Ada appointment-nya. Iya. Kalau suami sampean sudah ada daftar appointment-nya dan di situ mencantumkan di dalam daftar appointment itu nama sampean, ada barcode-nya, ada bukti kirimannya. Ini saya sering, karena saya beberapa kali menikahkan teman-teman itu hampir 23 pasang kan. Harus daftar online. Dengerin saya ngomong dulu. Saya belum selesai ngomong. Oke? Kita ngomongnya gantian, Mbak. Kan sampean butuh penjelasan. Jadi jangan sampean saya ngomong sampean ngomong juga, siapa yang mau dengerin. Jadi itu harus didaftarkan secara online appointment-nya. Ketika sudah ada appointment, imigrasi mau tidak mau akan terhubung. Oh iya benar, atas nama Markona misalnya sampean, Markona binti Paijem misalnya. Oh ya, oke. Ada appointment tanggal sekian-sekian untuk mendaftarkan atau melengkapi dokumen. Nah, baru imigrasi akan yes. Tapi kalau hanya cuman penjamin aja mungkin tidak terlalu kuat. Begitu Mbak E. Jadi calon suami sampean harus daftar dulu appointment-nya supaya nanti bisa masuk. Begitu ceritanya. Halo? Iya, Pak. Nah, iya, halo Pak. Terus sampean mau ngomong apa lagi? Lo kayak gini lo, kalau ngomong gantian enak. Iya, maaf ya. Oh, jadi gini ya Pak ya. Jadi calon suami itu harus online dulu, tapi itu surat-suratnya itu masih di saya semua loh Pak. Itu ya makanya sampean kasih dalam bentuk PDF, terus scan PDF, terus atau dikirim, dicetak terus dikirim. Suaminya harus daftar online dulu biar buktinya jelas memang benar-benar sudah ada appointment, sudah ada janji sama merit register. Kemarin juga ada Mbak kasus seperti sampean, teman saya juga, dia juga overstay di penjara hampir 6 bulan kalau nggak 8 bulan. Dia pulang ke Indonesia membersihkan rekod, suaminya yang daftar nikah, kemudian daftar terus datang lagi ke Hong Kong untuk menikah. Bisa masuk, boleh, ada buktinya, saya punya videonya dan saya menghadiri acara pernikahannya dia. Iya Pak. Begitu ceritanya. Nggak akan saya sebut namanya di sini, tapi kalau fotonya saya ada Mbak, karena kasusnya sama, dia juga overstay lebih mungkin 8 tahunan kalau nggak salah. Iya Pak. Bisa 8-9 tahun. Jadi seperti itu. Nah sekarang gini solusinya. Kalau suami sampean nggak bisa daftar online, nah harusnya kan orang Hong Kong pastinya tahu. Tapi sekali lagi kan, nah sekali lagi, nah sekarang saya nggak tahu apakah calon suami sampean itu statusnya ada residen, ada permanen, atau OS atau permanen, Pak. Paper, saya kan nggak tahu. Nah silahkan aja nanti kasih nomor istri saya, terus suruh tanya, suruh nemuin. Oh gitu ya Pak, boleh Pak, iya Pak. Jadi nanti maaf, jadi nanti calon suami saya suruh hubungin istri Bapak. Jadi nanti istri Bapak bisa, maksudnya memprosesin gitu ya Pak ya, melancarkan prosesnya gitu ya Pak ya, karena ya membantu, tapi katanya istri saya nggak mau katanya ya. Sampean tahu sendiri kan Hong Kong itu maksudnya kita ya tahu, bagaimana dan kan ada. Gini Mbak, aku ngomong ya Mbak, saya bukan pengacara, bukan, saya nggak mau ya, saya bukan pengacara kayak gitu loh. Jadi kalau mau dibantu itu lewat pengacara bisa.
itu pengacara karena saya nggak legalitasnya bukan pengacara kayak gitu, jadi nggak bisa. Jadi bojone sampean itu suruh daftar di merit registry kayak gitu ya. Persyaratan dari sampean itu adalah paspor, sudah ada paspor kan. Terus yang kedua, status sampean itu masih gadis atau janda? Sudah cerai. Janda kan? Surat akte cerainya. Oke, akte cerainya itu ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris. Terus nanti dokumennya itu sampai scan PDF di tempat tukang fotokopi, kirim nang bojone. Terus habis itu bisa untuk digunakan daftar Mbak ke merit registry. Terus habis itu nanti akan dapat undangan, sampean akan mendapatkan form undangan bahwa hari H persyaratan sampean sudah disetujui untuk menikah. Hari H-nya contoh bulan 2 tanggal 29. Berarti 1 minggu sebelum hari H sampean datang ke Hong Kong dengan membawa surat merit, undangan merit kayak gitu, baru bisa dikasih masuk. Kalau sampean bolongan kayak gini nggak bisa. Ya, enggak. Karena sampean rekodnya punya status melanggar aturan negara Hong Kong kayak gitu loh, overstay kayak gitu loh. Jadi nggak iso sak karepe dhewe. Jadi nggak bisa langsung, sampean harus ada bukti appointmentnya. Dan memang ada acara pernikahan dan itu sudah terbukti kemarin. Jadi teman saya sudah menjalankan itu. Karena aku kemarin bojoku itu juga sempat dideportasi Mbak, kita pacaran, aku yang menggaransi. Itu belum ada undangan nikah itu nggak bisa bojoku masuk. Dengan cara apapun nggak bisa. Kalau sudah ada undangan masuk, baru bojoku dikasih 14 hari masuk ke Hong Kong. Selepas 14 hari harus keluar ke Hong Kong lagi untuk nunggu visa kayak gitu Mbak. Oh iya. Jadi itu ya Bu, maaf Bu. Jadi cuma paspor sama surat akte cerai ya Bu ya? Ya kalau sampean sudah menikah. Kalau untuk daftar nikah. Oh iya, 2 itu ya Bapak ya? Ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi yang harus berjuang adalah calon suami sampean yang harus berjuang. Iya. Dia datang aja ke merit register ya, karena saya bisanya bahasa Inggris ya, istri saya bisanya bahasa Kantonis. Nah istri saya juga kadang kerja. Nah kalau saya kan di rumah saja ya nggak ada masalah kan seperti itu. Nah, takutnya aku ngomong-ngomongan ada yang nggak cetol di dalam bahasa Inggris kan jadinya nggak nyambung. Lebih baik memang dia kan. Nah makanya suami sampean lebih baik ke merit register, terus menanyakan prosedurnya, terus booking sekalian. Kalau memang nggak bisa online, walk in. Jadi datang pagi-pagi, ketemu sama mereka. Calon istriku di Indonesia, aku mau menikah, ini bagaimana? Kebetulan aku udah bawa paspornya bojoku, ya bawa KTP bukti surat cerainya yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris misalnya. Nah baru terus oh ya sudah ada, kalian nanti ketemu lagi tanggal sekian atau dia daftar langsung oh nanti jadwal nikahnya dikasih tanggal sekian. Nah kalau sudah ada lampiran daftar jadwal nikah baru sampean bisa berangkat ke Hong Kong menikah. Oh iya Bapak, iya. Gitu caranya lah. Kalau sampean berangkat aja ya mental. Iya, Gitu ceritanya. Saat saya di bandara itu kan banyak orang yang memang dia itu benar-benar nggak dikasih masuk, itu dikasih tanda silang tangan, kamu tidak bisa masuk Hong Kong. Tapi sama saya dia nggak begitu Pak, cuma malah dia bilang Nona nanti kalau kamu kesini lagi tolonglah properly the dokumen cuma bilang gitu. Iya, cuma gitu. Persiapkan semua dokumennya dengan lengkap gitu dia bilangnya itu Pak. Nah iya, persiapan dokumen itu termasuk juga appointment, temu janji. Iya Pak. Jadi kadang-kadang imigrasi itu ketika ditanya apa alasanmu nggak bisa ngasih masuk saya itu 5 kali juga dideportasi, tak tanya
Kenapa kamu nggak mengizinkan saya masuk? No have any reason. Apakah saya ini kriminal? Oh enggak, kamu nggak ada masalah. Cuman untuk kali ini kami tidak bisa mengizinkan kamu masuk. Kamu boleh coba di lain waktu. Ngomongnya cuman gitu doang. Iya, sama. Nah, Sama iya. Pak, sama Bapak. Ya, prosedurnya memang begitu. Sama Bapak. Imigrasi tidak akan memberikan reason walaupun sampean OS pun apapun itu tidak akan disebutkan, karena kalau sampai dia mau menyebutkan seperti itu berarti mereka diskriminasi. Nah, dia nggak mau, ada aturannya mereka. Oh iya Bapak. Jadi tidak boleh mengumbar aib. Hongkong loh, ngeri kan Hongkong ini. Keburukan orang nggak boleh diceritakan. Makanya dia jawabnya tidak ada reason, tidak ada alasan. Pokoknya nanti silahkan dicoba lagi dan siapkan dokumen. Terus disuruh pulang, ya wis begitu. Saya 5 kali kayak gitu. Iya Sampai Bapak. 1 kali, saya 5 kali, Mbak. Boros di tiket. Iya, itu perjuangan istri saya. Makanya dia tadi ngomong kayak gitu. Karena dia sudah jemput saya di bandara, sudah nyiapin makanan di rumah, ternyata saya nggak jadi masuk, nggak bisa masuk karena tidak diizinkan imigrasi. Yaitu perjuangan. Kita menikah dulu kayak gitu, Mbak. Saya karena kalau saya bukan OS, tapi saya turis ke Hongkong 23 bulan. Hampir 2 tahun ya Pak? Iya, hampir 1 kontrak ya teman-teman. 23 bulan saya keluar masuk border. Iya Bapak, iya Bapak. Ya, jadi sampean sudah paham kan? Sudah tahu kan? Udah Bapak, sekarang saya itu cuma prepare paspor sama akte cerai, habis itu ditranslate pakai bahasa Inggris, terus dikirim PDF itu ya. Boleh PDF. Calon suami. Aslinya pun juga boleh. Nanti kalau udah selesai dikirim balik ke sampean sambil fotokopian appointment-nya juga boleh. Tapi nggak apa-apa kalau coba PDF nanti di print sama suami sampean. Kalau nggak asli bisa apa enggak? Kalau bisa nggak apa-apa, kalau nggak bisa harus aslinya ya sampean harus ngirim gitu aja sih. Bapak, maaf saya mau nanya, kalau misalkan itu harus yang asli ya Bapak. Kalau yang translitan itu kan udah bukan asli ya Bapak ya. Duh, translitan itu juga ada yang asli. Wah, terus ada. Berarti aku harus ngurus ke Probolinggo dulu gitu Pak? Bukan, lembaga translate itu kan ada di mana-mana. Oh, itu kalau di Indonesia itu di mana ya Bapak ya? Ya, kalau sampean minta tolong sama saya ya bisa saya bantu. Tinggal dibayar saja. Minta tolong ya boleh. Minta tolong ke Bapak aja ya Bapak ya. Ya nggak ada masalah. Nanti urusan nanti dikirim. Berbayar nanti calon suami yang ngurusin. Oh, berarti langsung dikirim ke Hongkong nanti. Iya. Ya, boleh. soalnya calon suami kan di Hongkong. Jadi nih, dan nanti dia yang ini. Jadi nanti Bapak yang ngajarin dia step by step-nya gitu. Loh, kenapa nggak sampean yang ngomong? Saya cuman translatean tok, saya bantunya. Lah kan saya nggak bisa. Cuma untuk terus nanti kalau saya di Indo bayarannya gimana Bapak? Lewat transfer mungkin? Iya, saya sebenarnya ada TNG saya Pak, masih pakai TNG. Soalnya nomor saya masih pakai nomor Hongkong. Gini Mbak, saya ulangi lagi ya. Oke? Suami sampean suruh datang ke merit register. Bisa di Admiralty, bisa di Simsasoy, bisa di Satin, bisa di Dunmun. Monggo, silahkan yang mana ya. Menanyakan prosedur. Jadi biar nggak saya. Nanti kalau saya minta duitnya terlalu banyak, nanti dianggap aku makelar sama calo. Nah, bahaya itu. Makanya tanya sendiri supaya nggak bayar. Nah, setelah nanya. Nggak apa-apa Bapak, kalau misalkan Bapak bisa bantuin untuk transfer itu nggak apa-apa kan, sama ngebantu mempermudah juga. Iya. Terus untuk urusan transfer nanti saya ada TNG, kalau memang Bapak atau ibunya punya nanti saya transfer lewat TNG. Iya, tapi nanti kalau suami sampean bertanya legalitasnya apa kok dia bantu-bantu? Oh, dia nggak mungkin hanya begitu. Kalau udah kayak gitu kan, loh, soalnya kemarin ada yang datang ke rumah, ya kan? Kita bisa bantu.
Nah, merekanya nanya, kok kamu tidak ada plakatnya resmi? Kok nggak ada begini, nggak ada begitu? Nah, kan karena sudah ada pertanyaan yang seperti itu, kami nggak mau beresiko. Oh, jadi Bapak ini nggak bisa buat translating pakai bahasa Inggris ya? Saya bisa bantu translate, oke? Tapi untuk persyaratan dan appointment, monggo suaminya datang ke merit register. Sampean saya ajak ngomong nyambung nggak? Oke? Iya, iya, nyambung. Ya, untuk persyaratan supaya lebih jelas calon suami sampean itu datang ke merit register dan sampean tinggal berurusan saya dengan saya untuk saya bantu translate. Setelah saya bantu translate, nanti saya kasih ke calon suaminya sampean. Iya, iya Bapak. Kan enak Saya kayak telepon gitu, calon gitu loh. suami. Iya kan? Iya, iya Bapak. Iya. Orang Hongkong ini kan, saya kan nggak ngerti setiap individu bagaimana seperti apa. Iya, iya Iya Bapak. kan? Dan kalau ya bukannya Antisipasi ya, Bapak, ya. gitu loh Mbak, kita itu maunya nolong, tapi kan nolongnya nggak boleh Orang ngawur. salah paham. Iya, iya benar Bapak. Benar. Iya, Nggak benar, boleh Bapak. ngawur kayak gitu Mbak. Kalau sampean sama saya omongan kan sampean podo Indonesia nih sama saya. Iya, Dan benar, saya benar. ada Iya, di channel Bapak. YouTube ya. Nama saya sudah lebih banyak yang tahu. Kalau cuman bohong-bohong dengan duitnya cuman sedikit kan rugi. Kan gitu Mbak. Sekalian bohongnya 1 miliar apa 1 triliun, nah lumayan itu Mbak, kerasa. Bohongnya $100, $200 rugi Mbak. Iya, Bapak. Ya, Iya. sudah bisa dipahami? Sampean sudah memahami? Udah Bapak. Nanti Terima kasih atas info semua, juga terima kasih buat Ibu. Terima kasih infonya. Terima Ye. kasih buat Bapak. Siap. Saya Sabar Mbak, Kasih katanya udah sarannya. bisa guys. sabar pelan-pelan ya. Pasti bisa nanti kalau Iya. calon suami sampean yang berjuang. Iya, iya. Terima kasih ya Bapak ya. Ye. Terima kasih. Ye, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Oh, bye-bye. Oke teman-teman, semakin banyak yang mau menikah, semakin oye. Gorong puyan, Burung piye? gorong boting. Wes sih, jangan deket mangok. Oke teman-teman, belum sampai di pateni. Skip stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.